sepertiga malam pertama berarti maghrib, mulai maghrib terbitnya tenggelamnya matahari sampai sekitar jam 10 malam. Itu malam yang pertama. Makanya jam 10 itu harus tidur. Untuk anak-anak santri biasanya di pondok-pondok itu jam 10 harus tidur, ya kan? Agar nanti dia bangun di sepertiga malam. Jam 10 sampai jam 2 itu malam yang kedua, sepertiga malam yang kedua. Nah, jam 2 sampai fajar itu sepertiga malam yang ketiga. Nah, yang disebut namanya sahur itu sepertiga malam. Paham? Jadi kalau ada orang makan di malam hari di sepertiga malam pertama disebut sahur enggak? Enggak. Dimakan di sepertiga malam yang kedua disebut sahur enggak? Enggak. Yang disebut sahur, makan sahur, dia makan minum di sepertiga malam yang ketiga. Ya mulai jam 2 sampai jam 4 kalau sekarang ya. Atau jam 4 10 menit. Jam 4 5 menit lah ya, paling aman di situ. Jadi gitu ya. Nah, itu namanya niat. Jadi niat harus di malam hari. Niat puasa wajib di malam hari. Puasa wajib itu ada berapa? Urutannya, ya urutan puasa wajib yang harus didahulukannya itu puasa Ramadan yang pertama. Yang kedua puasa kafarat karena membunuh. Dia membunuh orang itu ada kisosnya. Nah, salah satu kafaratnya itu adalah puasa. Membayar puasa. Nah, jadi yang kedua puasa kafarat. Kafarat membunuh. Yang ketiga puasa kafarat karena menjima atau bersetubuh hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, yang keempat puasa nadar. Terakhir kodok. Puasa kodok. Puasa kodok selain kafarat tadi. Paham ya? Selain kafarat sama nadar. Yang kelima nadar, kodok biasa. Paham ya? Jadi gitu. Puasa Ramadan yang tidak kodok, puasa seperti hari ini. Kemudian selain Ramadan ada puasa wajib kafarat membunuh. Membunuh orang tanpa hak. Nah, kalau dengan hak boleh, tidak ada kafaratnya. Bedanya apa? Membunuh orang tanpa hak dengan hak. Kalau membunuh tanpa hak, ya siapa saja dibunuh itu berarti tanpa hak. Tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau membunuh dengan hak berarti penguasa pemerintah Islam memberikan tugas kepada Al-Gojo untuk membunuh orang itu yang dihukum maksudnya. Contoh, orang membunuh terus kemudian dijatuhi dibunuh. Jadi orang yang membunuh orang kemudian diadili, kemudian dia terkena hukum untuk dihukum mati. Berarti yang membunuh orang dihukum ini berarti membunuh dengan hak. Paham ya? Nah, kalau membunuh dengan hak dia tidak kena dosa, tidak kena kafarat. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kafarat membunuh. Kemudian kafarat bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri, ya, baik yang halal maupun yang haram di siang hari bulan Ramadan. Kemudian nadar. Setelah nadar puasa qadha. Ya, paham ya? Itu. Terus lanjut. Kita halaman berikutnya. Wal aslu, kita sampai kemarin sampai sini ya. Wal aslu lan asal fi wujubi siyami Ramadan. Dari kewajiban puasa Ramadan qoblal ijma'i, sebelum ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Yaitu apa? Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayatnya di sini sepotong ya. Di sini yang di sini di lengkap. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dihafalkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Rasulullah. Nah, ini mulai kita meneruskan materi yang kemarin ya. Apa bunyinya hadis? Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun apa itu Islam, agama Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang yang disebut agama Islam, orang yang beragama Islam, itu adalah orang yang masuk dalam agama Islam. Orang kafir masuk Islam hanya dengan syahadat, tidak ada cara yang lain. Nah ini, tapi kalau orang yang terlahir dari orang tua Islam, ya sudah Islam dia. Dihukumi Islam. Tapi kalau dia nanti gede, sudah mukalaf kok dia murtad, maka wajib masuk agama Islam lagi dengan cara membaca syahadat atau yang semakna dengan makna syahadat ini. Seperti misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau boleh dengan bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka sah dia masuk Islam. Paham ya? Atau bisa jadi bahasa Jawa, maka boleh di dalam bahasa Jawa. Bahasa Inggris juga boleh, asal semakna dengan 2 kalimat syahadat. Jadi orang masuk Islam membaca syahadat boleh dengan bahasa kelahirannya, bahasa sehari-harinya. Boleh. Asal semakna dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah di sini kalau bahasa Indonesianya menegakkan, mendirikan. Tetapi kita maknai menegakkan ya. Kenapa? Karena kalau mendirikan hanya mendirikan saja, habis itu sudah selesai. Tapi kalau menegakkan berarti apa? Ya, sholat itu harus dilaksanakan sampai mati. Walaupun dia sakit, walaupun dia bepergian, paham maksudnya? Tapi kalau hanya mendirikan, kadang-kadang orang kan sakit, ya udah nggak sholat. Bepergian, ya sudah nggak sholat, kan begitu. Nah ini namanya tidak menegakkan namanya. Menegakkan itu ya pokoknya berdiri terus, nggak boleh ambruk. Tapi kalau sekali nggak sholat berarti kan ambruk. Paham maksudnya ya? Nah jadi begitu. Makanya menegakkan itu harus mendirikan terus menerus sampai dia mati. Dalam keadaan apapun, berpergian atau dia sakit dan lain sebagainya. Paham ya? Makanya ada namanya sholat kalau tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, maka dengan duduk. Sholat kalau dia bisanya tidur, dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, makanya dengan tidur. Seandainya tidur itu tidak bisa menggerakkan tangan, hanya bisa menggerakkan mata misalnya, maka dia hanya mengedipkan mata saja dengan sholat. Seandainya bibirnya ini nggak bisa membaca, kaku misalnya dia sakit, ada misalnya apa kalau penyakit mulut namanya apa, sariawan misalnya, dia pakai hati membaca dengan hati, sudah, karena ada rukhsah di situ, ada keringan, tetapi tetap harus dengan sholat, harus niat sholat, paham ya?